Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Dwi Wulandari SPD CGP Angkatan 11 dari SDN Swado 02. Dengan bimbingan Bapak Miftah Sri Wahyuni sebagai fasilitator Angkatan 11 kelas 3.17 dengan Ibu Indri Fitriani sebagai pengajar praktek Angkatan 11 kelas 3.17. Susunan acara diseminasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11 SDN Swado 02. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, penyampaian materi. Dan acara yang kelima adalah penutup. Kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dibuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Nina Rusmiati. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Suwaduk 02, yang saya hormati Ibu-ibu tamu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi dengan tema budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman. Semoga kita termasuk dalam golongan orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini rekan kita Ibu Dwi Wulandari yang merupakan calon guru penggerak angkatan 11 akan melakukan diseminasi dengan tema budaya positif. Pada hari ini dengan diseminasi dengan tema budaya positif, semoga dapat memberikan wawasan yang bermakna bagi Bapak Ibu semua yang hadir di sini dan juga menambah motivasi Bapak Ibu semua untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak pada angkatan selanjutnya. Serta dengan adanya diseminasi ini akan memberikan dampak yang baik bagi Bapak Ibu guru sehingga nanti dapat diterapkan di kelas masing-masing sehingga berdampak pada sekolah Bapak Ibu semuanya, terutama di SD kita tercinta yaitu SD Negeri Suwaduk 02. Selanjutnya kegiatan diseminasi dengan tema budaya positif. Marilah kita buka bersama-sama dengan tepuk tangan dari Bapak Ibu semuanya. Saya kira cukup demikian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu penyampaian materi oleh Ibu Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Wulandari SPD JGP Angkatan 11 dari SDN Suwaduk 02 Kabupaten Pati. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, yaitu di SD Negeri Suwaduk 02. Tujuan kegiatan diseminasi yang pertama, peserta dapat memahami konsep-konsep budaya positif. Yang kedua, peserta dapat menerapkan budaya positif dengan baik. Sebelum melanjutkan penyampaian materi, kita akan explaining sebentar. Aturannya sederhana. Sebut warnanya, jangan tulisannya. Ya, semua nanti bersama-sama menyebutkan warnanya, bukan tulisannya. Ya. Siap ya? Siap. Ini apa? Merah. Kuning. Biru. Biru. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita masih konsentrasi, walaupun ada beberapa tadi yang masih salah. Sekarang ada pertanyaan pemantik. Menjawab setuju atau tidak setuju. Nomor 1, hukuman fisik dapat
mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya apa? Karena menurut saya semua hukuman, namanya hukuman itu tidak baik, jadi saya tidak setuju. Terima kasih Bu. Ada yang lain? Tanggung Bu. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Alasannya apa, Bu Lina? Alasannya adalah dengan membaca kita dapat berliterasi agar anak bertambah ilmunya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lina. Yang ketiga, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Oh ya. Yang ketiga, kalau misalnya mengelilingi lapangan, pemberian hukuman itu juga termasuk pemberian hukuman secara fisik. Ya. Kalau misalnya ada pemberian hadiah, itu tadi setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Kenapa Bu kalau tidak setuju Bu sih? Ya, menurut pendapat saya, dengan memberikan hadiah, anak tersebut menjadi ketergantungan, sehingga mengharapkan nanti ketika mencapai sesuatu itu mereka akan mengharapkan imbalan. Jadi tidak murni karena memang dia berkompetisi dengan teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lucy. Ya, yang pertama, hukuman fisik dapat berdampak baik bagi anak secara fisiologis maupun psikologisnya. Yang kedua, memberi hukuman membaca dapat meningkatkan literasi kepada anak. Sedangkan membersihkan halaman sekolah juga dapat mengingatkan anak pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, pemberian hadiah juga memiliki sisi positif dan juga negatif. Sisi negatif yang mungkin muncul karena pemberian reward antara lain, siswa akan memiliki anggapan bahwa kemampuannya lebih tinggi dari teman-temannya atau teman-temannya dianggap lebih rendah. Guru harus mengeluarkan biaya jika reward yang diberikan berupa barang atau benda. Mendorong siswa untuk memiliki sifat materialistis atau hanya melakukan kebaikan karena ingin mendapat pujian atau pujian dari guru. Paradigma perubahan. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada lagu profil pelajar Pancasila. Kita bersama-sama menyanyi lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Paradigma perubahan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal, yaitu dari dalam dirinya. Jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka kita butuh orang lain atau pihak lain untuk menjadi motivasi eksternal dari lingkungan luar. Topik pembahasan. Yang pertama, konsep dasar disiplin positif. Yang kedua, keyakinan keras. Yang ketiga, 5 posisi kontrol. Yang keempat, segitiga restitusi. Konsep dasar disiplin positif. Konsep disiplin.
segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Menurut Stephen R. Covey, tahun 1991, jika ingin membuat perubahan secara perlahan dan sedikit demi sedikit, maka kita perlu mengubah tingkah laku. Namun, jika kita ingin membuat perubahan yang signifikan, maka kita perlu mengubah cara berpikir. Disiplin ada dua. Yang pertama, disiplin biasa, yaitu disiplin dari eksternal. Yang kedua, disiplin positif, yaitu dikendalikan oleh kontrol internal. Prinsip disiplin positif. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran internal bukan kontrol dari luar. Yang kedua, konsekuensi, logis bukan hukuman. 3. Dorongan bukan hadiah. 4. Koneksi sebelum koreksi. 5. Memahami bukan menghakimi. 6. Kendalikan diri bukan kontrol orang lain. 7. Lembut dan tegas. Pertama, menumbuhkan kesadaran internal, bukan dorongan dari luar. Ada 10 tombol penggerak dalam tubuh. Manfaat, kebanggaan, makna, tantangan, pertanyaan yang membuat sadar, minat, tujuan hidup, kesenangan atau hobi, keyakinan, dan kebutuhan. Yang kedua, konsekuensi logis bukan hukuman. Ada 4 efek samping hukuman. Tidak percaya, memberontak, lihat pembalasanku, melakukan sesuatu di luar pengetahuan kita. Terus setiap hari dilakukan para anak didik kita. Konsekuensi logis, perilaku, menjaga percaya diri, seimbang, memperbaiki diri. Bentuk konsekuensi logis. Yang pertama, jika merusak harus memperbaiki. Yang kedua, jika mengabaikan kewajiban maka kehilangan hak. Yang ketiga, jika melakukan sesuatu yang berulang-ulang melanggar akan diberi jeda. Ketiga, dorongan bukan hadiah. Hadiah dianggap sogokan orang dewasa untuk memanipulasi dan menipu anak. Hadiah yang berupa fisik hanya sebentar dinikmati. Yang paling bagus, sesuatu yang bersifat non-fisik atau dorongan. Anak perlu dukungan seperti tanaman butuh air. Dukungan spesifik. Anak menjadi subjek. Kepercayaan, fokus, mendorong anak mengevaluasi diri, mendorong anak berani. Ujian, global, ibu bangga pada kamu, fokus pada hasil, takut berbuat salah, membandingkan dengan orang lain. Yang keempat, koneksi sebelum koreksi. 1. Jangan harap bisa mengoreksi mereka kalau kita tidak punya pembanding. Biasanya dalam mendidik terjebak 3 hal. Yang pertama, bereaksi. Yang kedua, memerintah. Yang ketiga, berceramah. 2. Ada beberapa cara membangun koneksi. Pertama, sapaan dulu, gestur, memvalidasi emosi, memberikan kepercayaan, dan memberikan perhatian. Poin yang kelima yaitu memahami, bukan menghakimi. Yang pertama, menghakimi, yaitu ada rasa kesal, perilaku terlambat, dihakimi. Kedua, memahami, keinginan untuk membantu, mengubah terjadinya perilaku, ditanya atau dipahami. Yang ketiga, latar belakang penyebab suatu tindakan, yaitu adanya kurang perhatian, haus kekuasaan,
korban masa lalu dan perasaan minder. Kendalikan diri, bukan kontrol orang lain. Seorang pendidik tidak mengendalikan diri anak-anak, tapi harus fokus mengendalikan dirinya sendiri. Peta emosi, ada sedih, marah, takut, semangat, tenang. 5 langkah mengendalikan emosi. Yang pertama, terima, amati, nikmati, yakini, dan aksi. Poin yang ketujuh, lembut dan tegas. Lembut yaitu pesan yang diterima oleh telinga dan kata. Tegas yaitu penekanan pada komitmen yang harus ditaati. Ini ada video, silakan diamati videonya, ini ada pertanyaan. Sekarang jelaskan kok pada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dari malam kemarin kok nggak masuk? Kaila, jelaskan kok. Dulu sepatunya Anak teman-teman, rekan-rekan, saya kalian semua belajar. Tamat, terlambat, akan waktu dengan berdarah. Harus daftar ke rumah sakit sebelum sekolah. Hari kedua, terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit sebelum makan dalam waktu selesai sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Jangan pikir bahwa Apakah tergetar hatimu? Di sini anakku terjatuh. Ada cerita. Aku mengadu. Yang pertama tadi, ada anak terlambat, tiba-tiba sampai sekolah langsung dimarahi gurunya. Tidak ditanya alasannya kenapa dia terlambat. Hari kedua juga seperti itu. Sampai hari ketiga, beberapa jam ditunggu gurunya, tetapi anak itu tidak masuk sekolah. Gurunya juga bingung, tanya kepada teman-temannya, berpikir mengapa anak tadi tidak berangkat sekolah. Pada waktu hari keempat sudah masuk sekolah, anak itu berdiam sendiri di dalam kelas. Kemudian gurunya bertanya, kenapa kamu berangkat ke sekolah lebih awal daripada kemarin? Tetapi anak itu saat disuruh maju ke depan, dia menceritakan alasannya kenapa dia terlambat sampai tidak masuk dalam kelas. Apakah Bapak Ibu keseharian menanyakan terlebih dahulu kepada anak saat terlambat, atau tiba-tiba memarahi anak didiknya? tanya dulu aku. Jangan sampai
Karena dari pengalaman video itu, kalau guru tidak bertanya dulu kepada anak alasannya, nanti akibatnya seperti yang ada di dalam video. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata discipline yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan atau reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. Dan 6. Kreatif. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, yaitu kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, jadi bagian kelompok, dan kerjasama. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan dibenarkan. Ada rasa kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Yang terakhir adalah kesenangan, yaitu kita butuh kesenangan dalam bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsi. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, yaitu merupakan motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman, dan penghargaan. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri antara yang satu dengan yang lain, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai diri. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih
Ciri-cirinya, yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, dan menuntut untuk melihat ke dalam diri. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba terjadi. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini ada pertanyaan mengenai hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Nanti kita lihat dulu jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Untuk pelajaran teknik. Ini jawabannya ya. Mencatat 100 kali itu hukuman, lari mengelilingi lapangan hukuman, murid diminta push up juga hukuman, menggantikan kertas itu konsekuensi, membersihkan tumpahan air itu konsekuensi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian itu hukuman, dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu konsekuensi. 5 posisi kontrol restitusi seorang guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Ibu kecewa sama kamu. Teman, ayolah yang tertib. Buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu kira-kira? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Sekarang saya mau tanya, di manakah Bapak Ibu saat ini berada di mana? Di penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer buat anak? Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai teman? Ya, karena kalau kelas 1 sebagai teman. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa ada peraturan seperti itu Bapak Ibu? Ya betul, untuk keselamatan kita. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan
tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Mengapa ada peraturan seperti itu Bapak Ibu? Nah, untuk menjaga kesehatan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yaitu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas, dan semua warga kelas dilibatkan saat ini. Nah, ini contoh kesepakatan kelas 5 dan keyakinan kelas yang dibuat bersama anak-anak. Segitiga restitusi, ada penerapannya segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini ada contoh kasus dengan penerapan segitiga restitusi. Saya bersama anak, kejadiannya di dalam kelas ini. Kasus yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan di kelas. Pada saat jam pelajaran berlangsung itu, ini bernama Zaki. Dia itu sengaja membuang bekas rautannya itu di bawah meja. Ya. Kemudian saya memanggil Zaki. Saat teman-temannya sudah pulang, saya menanyai mereka apa Zaki itu bagaimana dia berbuat salah tadi, kenapa. Itu ada 3 penerapan segitiga restitusi tadi. Jadi tidak langsung menyalahkan anak, tapi mencari solusi bagaimana anak itu bisa membuang sampah pada tempatnya. Selain itu kemarin juga ada kasus anak namanya Firly dan namanya Zahra tadi. Firly itu mencontek Zahra saat pulangan. Kemudian ada salah satu anak itu dicontekin nangis karena bukunya direbut oleh temannya. Itu juga saya saat teman-temannya keluar istirahat, saya kumpulkan kedua anak itu bersama saya. Terus saya tanya bagaimana tadi permasalahan, kenapa sampai mencontek, sampai bisa menyelesaikan permasalahan itu menggunakan segitiga restitusi. Sekarang refleksi gini ya Bu, ada 3 nanti panjenengan misi. Yang pertama nanti, hal baru apa yang mengubah paradigma saya pada siang hari ini. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, budaya positif apa yang akan saya lakukan. Monggo Bapak Ibu mengisi. Saya bagi sebentar ya. Nomor 1, hal baru apa yang mengubah paradigma saya pada siang hari ini? Monggo silakan. Dulu sih monggo nggih. Ya Pak Kaila iki. Kaila. Iso pinter dhewe. Saya pinter dhewe tuh pinter dhewe. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab untuk refleksi nomor 1. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya pada siang hari ini? Paradigma baru yang saya peroleh adalah mengenai budaya positif ya, sesuai dengan temanya. Bahwasanya yang saya ingat tadi yang paling berkesan itu sebagai seorang guru itu seharusnya mengerti atau punya koneksi kepada siswanya sehingga tidak memberikan judgement kepada murid. Ya, terima kasih atas waktunya. Perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini tentunya saya sangat senang karena bertemu dengan teman-teman baru dari SD Negeri Suwado 02. Kemudian untuk memaknai makna disiplin. Menurut saya disiplin itu tidak harus dengan sebuah hukuman. Jadi kita bisa mendisiplinkan siswa tidak harus dengan hukuman. Karena hukuman itu satu bisa mencederai hati siswa. Ya, kemudian juga menimbulkan mereka itu merasa minder atau merasa bahwa dirinya itu selalu salah. Seperti
itu. Kemudian untuk motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri, tidak berupa imbalan atau sebenarnya itu tadi atau penghargaan. Jadi motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kulit. Monggo Pak Mono. Langsung ketiga Pak Mono. Budaya masih tercapai yang akan saya lakukan. Ya, terima kasih. Untuk menanggapi refleksi yang ketiga tentang budaya positif apa yang akan saya lakukan di sini, biasanya dilakukan anak-anak bahkan juga tenaga pendidiknya. Ini tentang kedisiplinan waktu. Rata-rata anak-anak itu tidak on time, ya. Jadi waktunya selalu molor. Baik itu pas waktu jam masuk sekolah, baik waktu istirahat karena kebablasan, anaknya ya seneng, gurunya ya malah seneng. Nah ini untuk kedepannya mohon ini saya yang akan saya lakukan ini, kita memberi contoh dulu kepada anak. Saya memberi contoh pada anak, datang lebih awal biar anak-anak itu melihat, oh gurunya datanya lebih awal. Saya kalau diberi instruksi, otomatis anak-anak akan meniru gurunya. Itu yang akan saya lakukan. Masih banyak, namun waktunya sudah siang, cukup satu saja. Besok kita sambung kembali. Kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Terima kasih. Alhamdulillah, pemaparan dari Ibu Landari ini sudah selesai dilakukan. Kita memasuki acara kelima, yaitu penutup. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua. Kita tutup acara ini dengan bacaan yang baik. Mohon maaf kalau bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan diseminasi positif yang telah dilakukan oleh Ibu Dwi Wulandari sudah baik, tepat sasaran, dan mampu membuka wawasan baru kita sebagai guru untuk lebih memberikan feedback positif bagi siswa, supaya kita tidak hanya menjadi manajer bagi siswa, tetapi juga bisa menjadi teman bagi siswa. Bismillahirrahmanirrahim.
keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas itu kalian nanti membuat, kemudian disepakati bersama-sama. Jadi kalau sudah disepakati bersama-sama, jadi kalian harus bertanggung jawab untuk melakukannya. Nah, jadi nanti setiap anak nanti ibu suruh untuk menulis keyakinan kelas, kemudian nanti keyakinan kelas ditempel di papan tulis, nanti kita dibahas bersama-sama ya. Keyakinan kelas contohnya misalnya datang tepat waktu. Nah, itu harus kamu lakukan. Demi apa kalau tepat waktu? Biar pelajaran berjalan dengan lancar. Lagi contohnya misalnya mengerjakan tugas. Apakah anak sekolah itu wajib mengerjakan tugas? Nah, kenapa wajib? Alasannya apa? Agar mendapatkan nilai ya. Itu sebagai hak kamu. Jadi anak sekolah memiliki kewajiban dan memiliki hak. Haknya apa? Mendapatkan nilai. Kewajibannya apa? Mengerjakan tugas. Itu adalah salah satu keyakinan kelas ya. Kemudian kalian mengeluarkan alat tulis terlebih dahulu. Coba keluarkan dulu alat tulisnya. Terima kasih kalian sudah menempelkan keyakinan kelas. Sekarang lihat di papan tulis. Ibu akan membacakan keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Yang pertama yaitu hadir tepat waktu, saling menolong, mengikuti pelajaran, saling menghormati, jujur, tidak bicara sendiri apabila guru menerangkan, berdoa sebelum pembelajaran, mengerjakan tugas dengan baik, mengerjakan PR, belajar sungguh-sungguh, keluar kelas izin guru. Jadi kalau kamu keluar kelas harus izin terlebih dahulu, tidak boleh langsung keluar. Menjaga kebersihan, mengangkat tangan saat bertanya, bersikap ramah dan santun, duduk yang rapi, berpakaian rapi, membuang sampah di tempat sampah dan mendengarkan guru. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Sekarang ibu mau tanya. Tadi membuang sampah di tempat sampah. Nah, itu untuk menjaga apa? Kebersihan. Jadi nilai kebajikannya adalah kebersihan. Hadir tepat waktu. Nilai kebajikannya harus melatih kedisiplinan. Jadi hadir tepat waktu itu melatih kedisiplinan. Jadi nilai kebajikannya adalah disiplin. Kemudian berdoa sebelum pembelajaran dan sesudah pelajaran. Ini kamu berdoa kepada siapa? Allah. Berdoa kepada Allah. Jadi untuk melatih keimananmu terhadap siapa? Kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi nilai kebajikannya yaitu keimanan. Dan masih ada banyak lagi, nanti kita pelajari lagi tentang nilai-nilai kebajikan. Kalian sudah mengerti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Sudah? Kalian harus bertanggung jawab, mematuhi peraturan yang sudah kalian buat. Ya, terima kasih untuk pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya kita buka pelajaran berikutnya. Silakan membuka buku terlebih dahulu sesuai dengan pelajaran hari ini, yaitu pelajaran matematika jam pertama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasura Almaira Dharmasifa, kelas 5 dari SDN Suwaduk 02. Terima kasih Bu Wulan, kami semua sudah membuat keyakinan kelas dan melaksanakannya sehingga pembelajaran berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat masuk Zaki. Selamat pagi Zaki. Selamat pagi Bu. Apakah Zaki tahu mengapa Bu Guru manggil kamu di sini? Tidak tahu Bu. Coba Zaki ingat-ingat tadi Ibu sempat melihat Zaki itu menunduk di bawah meja. Tadi ada apa coba? Saya membuang sampah sembarangan Bu. Oh iya, tadi Zaki membuang sampah sembarangan di kelas ya. Kira-kira kalau membuang sampah sembarangan di kelas itu perbuatan salah atau benar? Salah Bu. Baik Zaki, sebenarnya orang itu punya kesalahan. Coba kamu pikirkan, apa manfaatnya jika kamu membuang sampah sembarangan di dalam kelas? Tidak ada Bu. Lalu tadi kamu membuang di bawah meja itu sudah benar atau tidak? Tidak Bu, saya membuat kelas menjadi kotor. Kenapa Zaki membuang sampah di bawah meja? Karena saya malas Bu membuang sampah ke belakang. Oh malas, Zaki tidak boleh seperti itu ya. Zaki harus tanggung jawab membuang sampah pada tempatnya. Iya Bu. Sekarang Bu Guru tanya, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di antaranya seperti apa? Seperti di antaranya membuang sampah di tempatnya. Ya betul, di antaranya seperti itu. Nanti kamu bisa membaca lagi keyakinan kelas yang sudah Ibu pajang di dalam kelas. Apakah yang tadi Zaki lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Belum Bu. Di sini Ibu tidak akan menyalahkan Zaki, tetapi Ibu akan membantu mencarikan solusi agar Zaki tidak membuang sampah sembarangan. Tapi Zaki harus memperbaiki agar membuang sampah di tempat sampah. Ya. Apakah Zaki sanggup untuk membuang sampah tempat sampah? Sanggup Bu. Janji? Janji Bu. Benar ya? Jadi harus membuang sampah pada Tempatnya. yakin ya? Terima kasih Zaki. Terima kasih sama-sama Bu. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bu. Tidak akan menyalahkan Zaki, tapi Ibu akan membantu mencarikan solusi agar Zaki tidak membuang sampah sembarangan. Tapi Zaki harus memperbaiki agar tidak membuang sampah sembarangan di kelas. Mulia Bu. Kapan Zaki akan memulai untuk tidak membuang sampah sembarangan di kelas? Besok Bu. Janji Zaki? Janji Bu. Benar? Benar. Zaki mau merubah sikap untuk membuang sampah pada tempatnya? Ya Bu. Ibu Guru ingin Zaki memiliki sifat tanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelas. Ya Bu. Terima kasih Zaki. Sama-sama Bu. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bu.